Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 6216. Jacob berpikir dalam hati, melihat ini, sepertinya aku dipecat dari posisi wakil presiden eksekutif. Tapi itu tidak penting, toh tidak ada harapan untuk mempertahankannya. Dengan begitu, dia mengklik notifikasi push ini. Saat notifikasi pesan dibuka, mata Jacob menatap ponsel itu dengan lebar seperti lonceng. Dan matanya rasanya mau keluar dari rongga matanya. Matanya melotot dan dia menggertakkan giginya sambil mengumpat. Pei telah menipuku. Sumpah serapah yang tiba-tiba itu membuat para penumpang di sekitarnya menoleh ke samping. Saat ini, Jacob tidak punya energi untuk mempedulikan pendapat orang lain tentang dirinya. Jadi, dia menelepon Presiden Pei secara langsung. Pada saat itu, Presiden Pei sudah kembali ke rumah. Dan dia dan istrinya sedang duduk di sofa di ruang tamu, menonton ponsel mereka. Menunggu Jacob menelepon dan mengajukan pertanyaan. Presiden PI tahu betul bahwa ia harus memberikan penjelasan kepada Jacob mengenai masalah ini. Jika dia hanya menghindari melihatnya dan menolak menjawab pertanyaan, itu sama saja dengan mengkonfirmasi fakta bahwa dia sedang mempermainkannya. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi dirinya sendiri, ia memutuskan untuk menjelaskan dengan jelas kepada Yakub. Tentu saja, apa yang disebutnya sebagai penjelasan hanyalah logika membunuh dengan pisau pinjaman yang ditunjukkan istrinya kepadanya. Maka, ia menjawab panggilan Yakub dan berkata dengan malu, "Oh Yakub, aku tidak bisa membantumu." Yakub sangat marah sehingga dia langsung menyerang. "Pei, apa kau bercanda? Anda meminta saya mengirim email pengunduran diri, tetapi Anda langsung memecat saya? Kau sudah banyak bicara padaku, tapi kau malah memecatku. Ini cuma tipuan, kan? Kamu terlalu pintar. Aku memperlakukanmu seperti saudara kandung, aku benar-benar buta." Presiden Pei buru-buru berkata, "Oh Jacob, dengarkan aku, masalah ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Saya sangat ingin mempertahankan Anda, dan saya sudah berbicara dengan semua wakil presiden pagi ini. Saya memanggil mereka ke kantor saya untuk membahas masalah ini. Namun mereka bersikeras bahwa apa yang Anda lakukan berdampak besar pada reputasi asosiasi tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa orang-orang di bawah juga memiliki pendapat yang baik tentangmu, memaksa saya untuk melakukan sesuatu. Semua anggota asosiasi memberikan suara, dan ketika hasilnya keluar, semua orang kecuali saya memilih agar Anda keluar. Saat itu, semua orang menatap hasil dan menunggu saya untuk menyampaikan pendirian saya. Dan saya tidak punya pilihan." Dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, lihat kembali emailnya. Manajer SDM seharusnya sudah mengirimkan semua notulen rapat kepada Anda." Presiden PI menyalahkan semua orang, tetapi Jacob tidak menyukai hal itu. Dia sangat marah. Dia memarahi, "PI, kamu tidak perlu banyak bicara padaku. Aku hanya tahu bahwa kemarin kau berjanji padaku setidaknya akan meninggalkanku posisi direktur. Tapi bagaimana sekarang? Jangan bicarakan posisi direktur sekarang. Oh, kau bahkan tidak menyapaku, kau langsung mengusirku." Setelah itu, suara Yakub bergetar dan bahkan terdengar seperti menangis. "Pei, kau tidak tahu bahwa aku ingin bergabung dengan perkumpulan kaligrafi dan lukisan. Betapa banyak usaha yang telah kucurahkan. Sejak saya masih bekerja di Jalan Barang Antik, saya selalu ingin bergabung dengan asosiasi kaligrafi dan lukisan. Setelah saya bergabung dengan asosiasi, kotak berlian yang saya tunjukkan kepada Anda dan perkenalan saya dengan Tuan Hong, itu hanya karena dia memiliki hubungan yang baik dengan saya. Itulah sebabnya dia juga sangat sopan kepadamu. Jika kau memperlakukanku seperti ini sekarang, bagaimana kau akan menghadapinya di masa depan?" Pei tampak bosan sejenak, lalu berpikir, "Sudah berapa lama sejak kau mulai menggunakan Tuan Hong untuk pamer padaku? Jika Tuan Hong menunjukkan sedikit pun niat untuk melindungi Anda melalui telepon, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkanmu." Namun, Presiden PI tidak berani menyalahkan Orvel, jadi dia hanya bisa berkata dengan dingin, "Jacob, aku sudah menjelaskan kepadamu dengan sangat jelas, masalah ini bukan kesalahanku. Keputusan ini adalah keputusan seluruh anggota Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Mereka semua ingin kau pergi. Apa yang bisa kulakukan? Jika Anda punya waktu untuk menanyai saya sebegitu parahnya, mengapa Anda tidak bertanya pada diri sendiri seberapa populer Anda di asosiasi ini? Jika kamu populer di dalam perkumpulan, bagaimana mungkin kamu ditolak oleh semua orang?
Tidak ada yang ingin kau tetap tinggal kecuali aku. Yakub tidak peduli dengan hal itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan bicara padaku tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Saya hanya tahu bahwa Anda berjanji akan menyelamatkan posisi saya sebagai wakil presiden. Dan akhirnya juga sutradara, tapi kau tidak melakukannya. Jika kamu tidak melakukannya, kamu melanggar janji." Presiden PI berkata dengan dingin, "Kalau begitu, jika Anda berpikir demikian, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Terserah kamu. Mau kamu memarahiku atau membenciku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi aku hanya ingin mengingatkanmu, Jacob, alasan mengapa kamu berakhir seperti ini adalah sepenuhnya kesalahanmu sendiri. Jika kamu tidak melakukan hal kotor itu, kamu tidak hanya tidak akan dikeluarkan dari asosiasi, tetapi kamu juga akan memiliki peluang besar untuk menggantikan saya. Jadilah presiden, jadi saya menyarankan Anda untuk merenungkan masa jabatan Anda di Dubai dan mencari masalah dalam diri Anda sendiri daripada menyalahkan semua kesalahan Anda pada orang lain." Setelah itu, ia tidak menunggu Yakub berbicara, dan langsung melanjutkan. "Benar sekali. Nah, saat kamu kembali, hubungi Tuan Wu sesegera mungkin. Dia biasanya berjalan lebih dekat ke Anda, jadi mintalah dia untuk menjelaskan prosedur pengunduran diri untuk Anda. Pelajari cara menggunakan barang-barang pribadi Anda, dan biarkan dia membantu Anda membersihkannya. Sebaiknya kau jangan datang ke sini lagi, kalau tidak orang-orang akan bingung bagaimana mereka akan memandangmu. Dalam hal persahabatan kita, aku hanya bisa melakukan ini untukmu. Entah kamu menyukainya atau membencinya, itu tidak masalah bagiku. Saya bisa mengatakan bahwa saya memiliki hati nurani yang bersih. Baiklah, mari kita lakukan. Kamu bisa menjaga dirimu sendiri di masa depan. Selamat tinggal." Mendengar nada sibuk di telepon, Jacob merasa ingin memukul dadanya. Tak pernah menyangka bahwa masalah ini akhirnya akan berakhir. Dan pada akhirnya dia malah menyimpan kesempatan besar untuk dirinya sendiri. Sekarang setelah dia dikeluarkan dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi, apakah dia tidak akan menjadi gelandangan lagi di masa depan? Bab 6217. Jacob, yang emosi dan mentalnya hancur, akhirnya turun dari pesawat sambil menangis dan naik taksi ke hotel. Elaine, yang telah berbaring di hotel mewah selama sehari semalam. Dia terkejut dan tak bisa berkata-kata ketika melihat Jacob menangis seperti anak kecil dan menggesek kartunya untuk masuk ke ruangan. Sebaliknya, Yakub tampaknya mendapatkan dukungan psikologis ketika melihat Elaine. Dia menangis dan menerjang ke pelukan Elaine, meratap. "Istriku, orang bernama Pei itu menipuku. Aku tidak punya apa-apa sekarang." Elaine sedikit terkejut melihat Jacob menangis. Lalu dengan cepat menepuk punggungnya untuk menghiburnya. "Jangan menangis, suamiku, bukankah itu hanya asosiasi kaligrafi dan lukisan yang omong kosong? Kami tidak peduli." "Astaga, kamu tidak perlu terlibat lagi." Yakub menangis dan berkata, "Tapi aku menyukainya, aku ingin berada di sana." Elaine merasa kesal untuk beberapa saat, dan tangan yang menepuk punggungnya untuk menghiburnya langsung terlepas. Dia meraih pinggangnya dan meremasnya dengan keras saat dia lengah. "Aduh," teriak Yakub kesakitan, lalu bertanya dengan marah dan kesal. "Kenapa kamu mencubitku?" "Omong kosong." Elaine menegur dengan wajah dingin. "Aku sangat baik hati karena menghiburmu. Kau berbalik dan memberiku ceramah bahwa kau melawan arus. Silakan menangis." Yakub semakin tersinggung dan bertanya padanya. "Tenangkan aku, tidak bisakah kau menenangkan aku sekali lagi?" Elaine melambaikan tangannya, "Cukup, tidak lagi. Bahkan sedikit pun tidak." Setelah itu, dia berkata dengan ekspresi jijik. "Jacob, katakan padaku, kau sudah lebih dari 50 tahun, kau tidak bisa menanggung pukulan seperti ini. Aku malu menceritakan ini padamu, kau tahu aku pernah di penjara waktu itu. Kehidupan seperti apa yang pernah saya jalani? Apakah kamu tahu bagaimana aku bisa selamat?" Jacob bertanya padanya secara tidak sadar, "Bagaimana kau bisa selamat?" Elaine meliriknya dan berkata, "Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup." Sungguh memalukan. Yakub menjadi semakin sedih dan berkata dengan marah, "Aku sangat menderita, dan kau masih saja memarahiku." Elaine berkata, "Ada apa denganmu? Kamu memang pantas mendapatkannya. Biar kukatakan padamu, Jacob, kali ini kami datang untuk bulan madu.
Kau meninggalkanku di sini dan pergi selama sehari semalam. Aku tidak akan mengatakan apapun. Mulai sekarang, jika aku harus keluar, aku akan melakukannya sendiri. Jacob menyadari bahwa Elaine tidak sedang bercanda dengannya, jadi dia menghela napas pasrah. Oke. Oke, kenapa saya tidak membalik babnya saja? Elaine mengangguk, kurang lebih seperti itu. Jacob berhenti berbicara tetapi merasa semakin depresi. Dia belum pernah melangkah ke dalam lubang sebesar itu seumur hidupnya, dan dia tidak akan mampu mencernanya untuk sementara waktu. Namun saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah mematahkan giginya dan menelannya. Saat itu, Charlie sedang mengemudi menuruni tangga menuju tempat Claire bekerja. Menunggu untuk menjemputnya sepulang kerja. Mei King tiba-tiba memanggilnya dan bertanya kepadanya. Charlie, bagaimana kabar ayah mertuamu? Saya mengiriminya pesan WeChat dan dia tidak membalas. Apakah dia baik-baik saja? Charlie berkata, aku tidak tahu. Ayah mertua dan ibu mertuaku pergi ke Dubai untuk berlibur. Mereka belum kembali. Ada apa, Bibi Han? Mei King berkata, saya menerima pengumuman dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi sore hari. Mengatakan bahwa ayah mertua Anda mengundurkan diri dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Meskipun dikatakan bahwa ayah mertuamu yang mengundurkan diri. Namun jika dikaitkan dengan insiden yang dilaporkan sebelumnya tentang patung Buddha perunggu, rasanya tidak seperti itu. Saya penasaran apakah ada konflik antara dia dan Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Jacob mengundurkan diri dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi, yang mengejutkan Charlie. Dia meminta Arvin untuk mengungkap kisah di balik pemasangan jebakan tersebut. Terutama karena dia ingin memberi pelajaran kepada Yakub. Dan juga agar dia benar-benar merasakan sakit. Namun, sesuai harapannya, meskipun Yakub kehilangan uang dan merasa malu kali ini, Ketua Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi PI setidaknya akan memberinya posisi yang tidak penting sehingga ia setidaknya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi tiba-tiba akan mengumumkan bahwa dia telah meninggalkan pekerjaannya. Yang sebenarnya tidak dia duga. Lalu dia berkata kepada Mei King, Bibi Han, ayah mertuaku tidak menyebutkan hal ini kepadaku. Jika kamu tidak meneleponku, aku tidak akan tahu bahwa dia telah mengundurkan diri. Mei King menghela napas, dengan karakter ayah mertuamu, dan betapa pentingnya Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi baginya. Tidak peduli apapun alasan kepergiannya kali ini, apakah dia aktif atau pasif. Dia mungkin tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu. Sulit bagi saya untuk memintanya, apalagi membujuknya. Cobalah untuk memperhatikannya. Dia tidak akan menoleh ke belakang dan terlibat masalah lagi. Meskipun Mei King sudah tidak lagi memiliki perasaan terhadap Jacob. Dia masih teman sekelas dan sahabat lama saya selama bertahun-tahun. Jadi, di lubuk hatinya, dia masih peduli padanya. Dia menelepon Charlie karena dia takut Jacob akan menanggungnya. Bukan pukulan yang terlalu berat. Charlie merasa bingung. Presiden PI seharusnya tidak mengusir Jacob dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Lagi pula, mempertahankan Jacob sama artinya dengan mempertahankan garis keturunan Orvel dan restorannya, yang sangat bermanfaat. Sebagai perbandingan, sebenarnya sama sekali tidak sulit untuk menurunkan pangkat Jacob meskipun ada beberapa tekanan. Bab 6218. Selain itu, Charlie tidak ingin Jacob dikeluarkan dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Dia dan Elaine sering bertengkar hebat. Jika dia berdiam diri di rumah, keluarga mungkin akan berada dalam keadaan kacau sepanjang hari. Namun, dia tidak berpikir terlalu dalam, tetapi berkata kepada Mei King. Jangan khawatir, Bibi Han, aku akan menemukan cara untuk melontarkan beberapa sindiran. Kau tahu dia orang yang menjaga harga dirinya. Jika dia tidak memberitahuku, aku tidak bisa bertanya langsung. Itu benar. Mei King menghela napas dan menambahkan. Tapi karena dia bepergian ke luar negeri, saya rasa dia akan baik-baik saja. Dan dia tidak akan terlalu kesal saat bermain. Setelah itu, dia berkata kepada Charlie. Oke, Charlie, kamu bisa mencari cara untuk memperhatikan masalah ini. Ada hal lain yang ingin saya tanyakan pendapat Anda. Charlie berkata, Tante, tolong beritahu aku. Mei King berkata, Polar mengatakan, kau adalah saksi pernikahan kami, jadi dia ingin mentraktirmu makan sehari sebelum pernikahan. Paul dan Melba juga akan hadir.
Aku ingin tahu apakah itu cocok untukmu? Ini memang praktis, Charlie setuju tanpa berpikir dan berkata. Tentukan saja waktu dan tempatnya, lalu beritahu saya. Baiklah. Making tersenyum dan berkata. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal, Bibi Han. Charlie baru saja menutup telepon dengan Making. Orvel langsung menelepon. Charlie menekan tombol jawab, dan Orvel berkata dengan gugup. Tuan Wade, izinkan saya menyampaikan sesuatu kepada Anda. Mungkin aku menggunakan terlalu banyak tenaga. Charlie bertanya kepadanya, apa yang terjadi jika saya menggunakan terlalu banyak kekuatan? Orvel berkata, oh, itu urusan ayah mertuamu. Bukankah kau sudah memintaku untuk membiarkannya sendiri? Aku tidak bersikap baik padanya. Dia menelepon saya dan mengatakan bahwa dia ingin memesan ruang VIP di restoran. Jadi saya tidak menuruti permintaannya dan menolak. Charlie berkata, bukankah ini masalah sepele? Anda adalah atasan Irvin, jadi Anda pasti akan merasa tidak puas dengannya baik secara emosional maupun rasional. Jadi, menolaknya tidaklah masuk akal. Itu wajar. Orvel berkata dengan cepat, oh Tuan Wade, awalnya saya mengira sikap ini seharusnya sangat baik. Tapi presiden mereka, PI, menelepon saya, dan saya tidak menatapnya dengan baik. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan ayah mertua Anda dan mempertahankan posisinya sebagai wakil presiden. Jadi saya membentaknya dan mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saat itu saya tidak terlalu memikirkannya dan langsung menutup telepon. Tapi aku baru saja mendengar Irvin berkata, ayah mertuamu telah mengundurkan diri dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Jadi kurasa alasan Presiden PI tidak melindungi ayah mertuamu mungkin terkait dengan sikapku di telepon. Oh, Charlie tiba-tiba menyadari. Tidak heran, saya penasaran mengapa Presiden PI malah menambah penderitaan pada saat ini. Ternyata dia berpikir bahwa ayah mertua saya tidak punya dukungan dan sudah kehilangan nilai guna. Orvel bertanya dengan malu-malu, Tuan Wade, saya benar-benar tidak menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini setelah saya mengatakannya begitu saja. Tidak ada arahan yang jelas, jadi saya menelepon Anda hanya untuk menanyakan apa yang Anda inginkan dan melihat apakah saya perlu menyebutkannya lagi kepada Presiden PI. Charlie berpikir sejenak dan berkata, tidak perlu untuk sekarang, ayah mertuaku sudah menebaknya. Sekarang adalah masa tergelap dalam hidup. Biarkan dia tetap berada dalam kegelapan untuk waktu yang lebih lama. Mungkin dia bisa mengembangkan sepasang mata yang mencari cahaya dalam kegelapan. Saat dia kembali dari Dubai, saya akan mencari cara agar dia mau kembali ke Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Sejujurnya, saya berharap bisa mengirim ibu mertua saya untuk bekerja di suatu organisasi agar saya bisa menikmati ketenangan di rumah. Jika ayah mertua saya masih menganggur di rumah, akan ada banyak kekacauan di rumah setiap hari. Orvel bertanya dengan tergesa-gesa, nah, lihatlah. Apakah Anda ingin saya mengerjakan beberapa tugas terlebih dahulu? Saya punya nomor telepon Presiden PI. Jika menurutmu waktunya hampir habis, beritahu aku dan aku akan segera menyapa orang bernama PI itu. Charlie berkata, lupakan saja. Tidak butuh itu. Sebelumnya, sebelum Ishak ditunjuk untuk mengambil alih posisi Butler Tang di ibu kota. Apakah dia memberitahumu tentang koneksinya di kota ini? Setelah Leon menghilang, Charlie membantu Ishak. Setelah menjabat sebagai kepala pelayan keluarga Wade, status juru bicara aslinya di kota ini diberikan kepada Orvel. Dengan gaya akting Ishak, dia seharusnya menyerahkan semua sumber dayanya di kota ini dan bahkan provinsi ini kepada Orvel. Orvel buru-buru berkata, sebelum Tuan Chen pergi ke ibu kota. Dia sudah mengajak saya untuk membahas hubungan di kota dan provinsi. Charlie berkata, oke, kamu bisa mencari supervisor di provinsi itu. Para pemimpin dari berbagai asosiasi budaya. Kita harus melihat apakah mereka bisa mencari tahu ke posisi mana Presiden PI ingin dipromosikan selanjutnya. Lalu halangi jalannya menuju puncak. Jangan berpikir bahwa Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan hanyalah organisasi massa semata. Sebenarnya, lihatlah dari perspektif yang lebih luas. Di seluruh Tiongkok, sifat kelompok-kelompok dalam lingkaran sastra dan seni sangat berbeda. Namun, semakin besar skala dan tingkat kelompok masyarakat sipil, semakin tinggi pula suara dan status sosial mereka. Jika seseorang mampu menduduki posisi penting dalam sebuah organisasi besar, maka level kemampuannya pun sangat tinggi.
Ini dapat dianggap sebagai jalur karir alternatif lainnya. Sama seperti kebanyakan orang yang menempuh jalur normal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Namun bagi sebagian orang, alasan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi sama dengan alasan mengikuti ujian seni dan ujian fisik. Presiden PI telah berencana untuk mengambil langkah maju lainnya, tetapi karakter orang ini tampaknya tidak begitu baik saat ini. Untuk memenuhi keinginan Jacob, dia menentang semua pendapat dan membawa kemampuan amatirnya yang terbatas ke tingkat wakil presiden eksekutif. Mereka berdua tak terpisahkan sepanjang hari, seperti saudara kandung. Nah, ketika Yakub menimbulkan skandal dan Orvel menunjukkan sedikit ketidakpedulian, Presiden PI segera menambah luka dengan menarik garis tegas terhadap Jacob. Ini memang tindakan yang tidak baik. Daripada melakukan hal itu, akan lebih baik untuk tetap mempertahankannya di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Lalu, carilah kesempatan untuk membiarkan Jacob kembali. Mereka berdua akan tetap menjadi saudara yang saling membantu, dan tidak seharusnya ada yang mulai saling membenci. Bab 6219. Meskipun Yakub benar-benar dikalahkan, dia tidak berdaya. Namun untungnya, ia masih memiliki Elaine, jarum penstabil laut, di sisinya. Peran Elaine adalah untuk secara tegas menempatkan Jacob dalam keadaan tertentu. Jika Jacob terlalu mahir dalam hal itu, dia akan mengembalikannya ke bentuk semula. Karena sekarang dia sudah terlalu bejat, wanita itu memaksanya untuk tersenyum dan berbisnis. Dan sikap Elaine kali ini juga sangat jelas. Jangan katakan bahwa kamu, Jacob, telah kehilangan pekerjaanmu. Sekalipun kamu menjadi seperti sayuran, kamu tetap harus menemaninya ke pusat perbelanjaan di Dubai. Sekalipun kau meninggal, aku akan menaruh abu jenazahmu di dalam sebuah kotak. Kamu tetap harus menemaniku berbelanja dengannya. Jadi, di bawah pengaruh jarum penenang laut milik Elaine, Jacob menemani Elaine sepanjang hari, berjalan-jalan, berbelanja, dan mengambil foto. Dan suasana hati serta kondisi mentalnya akhirnya membaik. Di Bukit Aurous, melihat tanggal pernikahan Pollard dan Making semakin dekat, Charlie juga mulai mempersiapkan pernikahan. Pollard adalah teman sekolah ibunya dan lebih tua darinya. Adapun Making, meskipun ia baru mengenalnya belum lama, ia juga seorang intelektual yang murah hati dan baik. Putranya, Paul, menuruti kata-katanya dan menghormatinya. Jadi Charlie juga berharap dapat berperan sebagai saksi yang baik dan menjunjung tinggi kepercayaan kedua orang tersebut. Selain menjadi saksi pernikahan, sebagai adik laki-laki dari kedua mempelai, dia juga harus pandai memberi hadiah. Jadi setelah Charlie mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk memberi masing-masing dari mereka versi yang lebih ampuh dari pil penyebar darah penyelamat jantung. Mereka semua berusia di atas 50 tahun, jadi pil ini pasti sangat penting bagi mereka. Karena hanya tersisa 2 hari sebelum pernikahan, kakek Charlie, pamannya, paman keduanya, dan Duncan mengakhiri perjalanan investasi mereka di ibu kota. Dan kembali ke Bukit Aurous dengan pesawat khusus keluargaan. Kakek menelepon Charlie sebelum dia naik pesawat dan ingin mengundangnya ke rumahnya untuk makan malam dan menyelaraskan target investasi terbaru. Charlie tentu saja setuju dan ingin memberitahu istrinya bahwa dia akan bertemu klien di malam hari. Namun, ia mengira bahwa Elaine dan Jacob tidak ada di rumah. Dan dia tidak ingin istrinya sendirian. Jadi dia menelepon Doris dari Emgrand Group dan memintanya untuk mencari alasan untuk membuat janji temu makan malam bersama istrinya. Dia selalu menganggap Doris sebagai orang yang mulia dan orang yang paling banyak membantunya ketika dia memulai bisnisnya. Jadi ketika Doris mengatakan dia ingin mentraktirnya makan malam, dia setuju tanpa ragu-ragu, lalu buru-buru meminta maaf kepada Charlie setelah membicarakan masalah ini. Dia mengatakan bahwa dia telah diperlakukan tidak adil oleh Charlie karena harus menyiapkan makan malam sendirian. Charlie sepenuhnya setuju dan memintanya untuk mengenang masa lalu bersama Doris, yang dianggap sebagai solusi sempurna. Saat tiba waktunya untuk berangkat ke villa di Champs-Élysées, Pollard memanggil Charlie dan berkata kepadanya, "Charlie, Bibi Han dan aku sudah memesan sebuah kamar VIP di Shangri-La. Saya ingin mengundang Anda untuk datang dan duduk bersama besok malam. Apakah Bibi Han sudah memberitahumu sebelumnya?" "Paman," kata Charlie sambil tersenyum. "Jam berapa besok malam?" Pollard bertanya dengan tergesa-gesa. "Bagaimana menurutmu?" "Tidak masalah," Charlie berkata, "aku akan sampai di sana tepat waktu pukul 7. Setelah Charlie selesai berbicara, dia teringat akan pengakuan Pollard tentang prospek industri energi baru selama obrolan mereka sebelumnya.
Lalu dia bertanya kepadanya, "Paman, aku ingin tahu apakah Paman punya waktu malam ini?" Pollard berkata, "Sepertinya tidak ada pengaturan khusus." "Apa yang sedang terjadi?" Charlie berkata, "Kakekku dan dua pamanku sudah kembali ke Aurous Hill. Jika kamu tidak keberatan malam ini, aku ingin mengajakmu makan santai bersama di rumah kakekku. Mereka telah menandatangani banyak kontrak investasi kali ini dan telah memilih banyak target investasi. Saya ingin Anda menganalisisnya." Pollard berkata dengan tergesa-gesa, "Kakekmu dan pamanmu. Mereka bersama-sama mengelola sebuah grup besar dengan nilai lebih dari $1 triliun AS. Saya hanyalah seorang profesor yang mengajar di universitas. Mereka adalah praktisi ekonomi sejati. Aku hanyalah seseorang yang berbicara di atas kertas. Bagaimana mungkin aku berani melakukan apapun di depan mereka?" Charlie tersenyum dan berkata, "Paman, tolong jangan meremehkan diri sendiri. Banyak pengusaha telah berkecimpung di bidang yang mereka kenal sejak lama dan telah sukses. Mereka mudah mengembangkan ilusi dan merasa bahwa mereka dapat berhasil dalam segala hal. Berdasarkan mentalitas ini, mereka melakukan ekspansi secara membabi buta. Sebagian besar bisnis baru dan jalur kereta api baru akhirnya sia-sia. Seingat saya, perusahaan real estate bergerak di bidang air mineral. Situs web video bergerak di bidang otomotif, situs web e-commerce bergerak di bidang jejaring sosial. Dan situs jejaring sosial terlibat dalam e-commerce. Mereka yang mengelola proyek-proyek ini semuanya adalah kelompok besar dengan nilai pasar puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar. Namun tampaknya hasil akhirnya tidak begitu baik. Charlie kemudian berkata lagi, "Terakhir kali kamu berbicara tentang energi baru dan menyalip di tikungan. Ini benar-benar menarik perhatian. Saya pikir Anda pasti bisa memberi mereka pemahaman yang lebih dalam tentang strategi dan logika yang mendasarinya." Melihat bahwa Charlie sangat menghargainya, Pollard tidak bisa lagi menghindar. Jadi dia berpikir sejenak dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku akan menunjukkan kecerdasan dan pengetahuan terbaikku. Jika saya bisa membantu, itu yang terbaik. Jika saya tidak bisa, saya akan menganggapnya sebagai kasus negatif." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, beritahu aku posisinya dan aku akan menjemputmu." Pollard berkata, "Saya sedang di sekolah. Beritahu aku kalau kamu hampir sampai dan aku akan menunggumu di pintu." Charlie selalu bersikap egois terhadap Pollard. Upaya paling awal adalah merekrutnya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas isu shipping. Namun dia enggan dan memperkenalkan putrinya kepadanya. Bab 6220. Untuk membawa putrinya kembali dari Suriah. Charlie juga mengambil risiko dan menerobos masuk ke markas Hamid seorang diri. Untungnya, kemampuan Melba memang bagus. Dengan kerjasama antara dirinya dan Ziyu, isu shipping telah berkembang sangat pesat. Namun, Charlie tetap merasa sayang jika seseorang yang berbakat seperti Pollard harus tetap bersekolah dan mengajar. Meskipun mengajar dan mendidik orang juga merupakan pekerjaan yang sangat bermakna. Sebenarnya tidak perlu profesor ternama seperti itu untuk mengajar pengetahuan dasar ekonomi di perguruan tinggi. Seandainya ia bisa digali dan dibiarkan membantu keluargaan mengelola urusan rumah tangga. Ini bukan hanya kesempatan langka bagi keluargaan, tetapi juga kesempatan baik baginya. Beberapa bos memiliki kemampuan terbatas dan tidak dapat membangun panggung yang benar-benar besar. Jika mereka memiliki jenderal harimau yang bisa berdiri di atas kudanya, mereka takut bakat mereka akan terbuang sia-sia dan mereka tidak akan mendapatkan kesempatan nyata untuk menunjukkan kemampuan mereka. Pollard pasti memiliki ambisinya sendiri, tetapi ambisi ini mungkin sangat besar. Begitu besar pengaruhnya sehingga ia sama sekali tidak dapat menemukan panggung atau kesempatan, tetapi keluargaan berbeda. Sumber daya keuangan keluargaan juga dapat dikategorikan sebagai yang terbaik di dunia. Terlebih lagi, Charlie sendiri kini telah mengumpulkan kekayaan senilai ratusan miliar. Selain itu, industri keluarga Wade akan segera mampu menyamai industri keluargaan. Jika kedua pihak bergabung, mereka pasti akan mampu mengelola proyek-proyek yang lebih besar. Bagi Pollard, ini mungkin merupakan peluang baru. Jadi, Charlie menelepon pamannya kembali dan memberitahunya bahwa dia akan membawa tamu ke rumahnya untuk makan malam nanti malam. Lalu ia berkendara ke Universitas Keuangan dan Ekonomi untuk menjemput Pollard, yang akan segera menikah. Ketika keduanya bertemu, Charlie mengajukan pertanyaan dalam hatinya. Paman akan segera menikah, mengapa Paman masih bekerja? Bukankah kamu mengambil cuti pernikahan? Pollard berkata, beban mengajar sangat berat,
dan tidak mudah untuk mengambil cuti terlalu lama. Terlebih lagi, saya harus berbulan madu setelah menikah. Jika terjadi sesuatu di sekolah selama periode ini, aku pasti tidak akan bisa kembali. Jadi, saya harus berusaha menyelesaikan pekerjaan yang ada sebelum pergi. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya. Pernikahannya lusa, kamu dan Bibihan hampir siap, kan? Hampir semuanya selesai. Pollard berkata, kita akan menjaga semuanya tetap sederhana. Tidak akan ada upacara pemilihan calon pengantin. Kami akan mengadakan upacara tersebut langsung di Shangri-La. Lalu, Pollard berkata, ngomong-ngomong, Charlie, ada sesuatu yang ingin saya mintai pendapat Anda. Charlie berkata dengan sopan, Paman, tolong beritahu saya. Pollard berkata, Melba dan saya sangat mengenal identitas asli Anda. Tapi Bibi Muhan dan putranya Paul tidak tahu. Paul lebih pintar. Meskipun dia tidak bisa menebak latar belakangmu yang sebenarnya, di dalam hatinya, kau selalu menjadi orang yang memiliki kebijaksanaan besar dan kekuatan supranatural. Dan dia sangat menghormatimu dan selalu sangat mengagumimu setiap kali dia menyebut namamu. Pollard terdiam sejenak, lalu berkata, sekarang, Bibihan dan aku akan membentuk keluarga baru. Sebagai suaminya, saya pribadi berharap bisa jujur padanya dalam segala hal. Namun mengenai identitas Anda, saya harus meminta pendapat Anda. Jika menurutmu aku bisa menjelaskan identitasmu kepada Bibi Muhan dan Paul. Kalau begitu, saya akan mencari kesempatan untuk menjelaskannya kepada mereka. Tetapi jika Anda berpikir itu tidak pantas, saya dan Melba akan menghormati keinginan Anda 100% dan merahasiakan identitas Anda. Charlie tidak menyangka Pollard ingin menanyakan hal ini. Mendengar perkataannya, ia semakin yakin dengan kepribadiannya. Banyak orang memiliki rahasia yang tidak dapat diceritakan, bahkan orang-orang di sekitar mereka pun akan menyembunyikan dan menipu mereka. Namun, terlihat jelas bahwa Pollard tidak ingin sengaja menyembunyikan apapun dari Mei-King. Dan dia sangat menghormatinya. Dan Pollard datang untuk meminta pendapatnya, dan bersedia menggunakan pendapatnya sebagai kriteria. Yang juga merupakan bentuk rasa hormat kepada dirinya sendiri. Identitasnya memang sensitif, tetapi hingga hari ini, sudah banyak orang yang mengetahui identitasnya, tetapi mereka yang tahu adalah orang-orang yang dapat diandalkan atau dikendalikan. Adapun Mei-King dan Paul, Charlie sangat yakin dengan karakter mereka setelah periode kontak ini. Dia merasa tidak perlu memberitahukan identitas aslinya kepada mereka sebelumnya. Namun kini ia merasa tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya dari mereka. Jadi, dia berkata secara terbuka, Bibihan dan Paul sama-sama dapat dipercaya. Kenapa Paman tidak memanfaatkan kesempatan untuk memberitahu mereka saat makan malam besok malam? Pollard senang, tetapi dia tetap bertanya kepada Charlie dengan hati-hati. Apakah kamu ingin memikirkannya lagi? Charlie melambaikan tangannya, tidak perlu, ada banyak orang di Aurosil yang tahu identitas saya. Bahkan orang seperti Orvel pun tahu identitas asliku. Bukan ide buruk untuk memberitahu Bibihan dan Paul. Sebenarnya, Charlie punya rencana sendiri. Jika dia ingin membujuk Pollard untuk bekerja sama dengan keluargaan di masa depan, dia tidak boleh membiarkan Pollard menyembunyikan apapun dari istrinya. Jika tidak, dia harus sering berganti-ganti antara dua identitas seperti dirinya sendiri. Setelah begitu banyak pengalaman pribadi, perasaan ini sebenarnya tidak baik. Di samping itu, Charlie tidak hanya memikirkan Pollard, tetapi juga tentang keluarga masa depannya yang beranggotakan 4 orang. Dia berharap bisa menarik Mei-King dan Paul ke pihaknya dan keluargaan. Lagi pula, Mei-King sendiri adalah seorang pengusaha yang telah membangun perusahaan raksasa di industri hukum bersama mendiang suaminya. Baik di bidang profesional hukum maupun dalam 2 aspek utama kewirausahaan dan manajemen. Dia adalah satu dari sejuta orang. Paul mewarisi bisnis keluarga di usia muda dan menjalankan perusahaan tersebut dengan penuh semangat. Yang memang sangat mengesankan. Bakat-bakat seperti itu juga sangat berharga bagi keluargaan. Karena dia harus mengakui identitasnya kepada mereka. Keempatnya dapat bekerja sama dengannya dan keluargaan tanpa celah atau penyembunyian apapun di masa depan.